Pertama kita mulai dari di box ini Bigo. Kita lihat ada 3 macam lampu. Ada lampu warna merah atau LED ya sebenarnya. Kemudian warna kuning dan yang paling kanan ini warna hijau. Nah, bagaimana nyalakan dan matikannya? Kita lihat perintahnya ya. Di sini ada perintah submenu motion yang warna biru. Nah, ini adalah submenu buat ngatur hardware. Jadi gerakan tuh nyala mati, motor gerak dan sebagainya. Kita langsung saja coba dulu ya. Di sini ada digital 13 on. Artinya apa? Kalau saya klik di sini ya, maka 13 akan on. Oh, 13 itu ternyata warna kuning ya. Matiinnya gimana ya? Coba saya klik lagi. Oh, ya perintahnya nyala. Berarti saya mau cari yang mati. Ini adalah perintah untuk mematikan. Digital 13 off. Coba saya klik. Oh, begitu. Jadi kalau mau nyalakan saya klik di sini. Mau mematikan saya klik di digital 13 off. Bagaimana dengan warna yang lain? Kita coba. 13 tuh ingat-ingat ya. 13 tuh kuning. Kemudian 12 kita coba. Oh, nggak ada. 12 ini ternyata nanti dipakai untuk yang lain. Ya. Jadi yang dipakai untuk LED tadi 3 warna itu hanya 13, 11 kita coba. Klik. 11 itu ternyata hijau. Bagaimana matikannya? Oh, kok nggak mati? Oh, karena ini masih digital 13 off. Jadi kita nyalakan warna kuning dan kita mau matikan warna kita nyalakan warna hijau dan yang mau kita matikan adalah warna kuning. Ya kuningnya udah mati, dia tetap mati. Ini kita harus ganti juga. Jadi hijau, 11 itu hijau. Terus saya klik, maka dia mati. Ya. Bagaimana kalau satu lagi kalau kita tebak kan pasti warna merah nih 10. Ya. 10 warna merah. Kalau saya nyalakan, matikan. Nyalakan, matikan. Saya mau nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Capek ya kalau pakai klik-klik terus. Nah, kita pakai komputer. Jadi kita coba cari yang lain. Kita pakai kontrol. Kontrol itu buat mengatur jalannya program. Jadi kita pakai tunggu 1 detik. Nyala, tunggu 1 detik, terus saya sambung, mati. Jadi kalau saya jalankan, dia nyala, mati. Nyala 1 detik, kemudian mati. Nah, bagaimana kalau saya mau berulang-ulang? Saya bisa pakai ini, repeat. Ya, jangan banyak-banyak lah, saya repeatnya cukup 5 kali lah. Ya, kemudian ini saya ambil. Ini udah keburu nyambung. Saya pisahkan dulu. Kemudian yang ini saya masukkan. Artinya apa? Ulangi 5 kali. Apa yang diulang? Nyalakan nomor 10. Nomor 10 itu merah ya tadi ya. Kemudian tunggu 1 detik. Matikan. Terus ini ulang-ulang selama 5 kali. Ya. Coba kita jalankan. Nyala. Matinya cuma bentar. Kenapa ya? Oh, ternyata matinya tuh cuma sebentar karena di sini nggak nunggu lagi. Dia nyala, tunggu 1 detik, berarti nyala terus. Kemudian dia mati, langsung perintah berikutnya nyala lagi. Jadi jangan lupa kita tambah. Tunggu 1 detik sesudahnya. Ya, artinya apa? Ulangi 5 kali, nyala, tunggu 1 detik, jadi berarti tetap nyala, mati, tunggu 1 detik, berarti tetap mati, terus diulang selama 5 kali. Coba, nyala, mati, nyala, mati. Jadi dia nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik, selama 5 kali, 4 kali, 5 kali ya, coba kita ulang. Saya salah ngitung tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan perhatikan, selama program ini jalan, si perintah ini akan dikelilingi oleh garis putih. Kita lihat.
Kalau saya klik di sini, nah dia ada garis putih. Artinya apa? Ini sedang aktif, sedang jalan. Ya. Tapi begitu selesai, dia sudah 5 kali, dia selesai, dia tunggu 1 detik, terus dia selesai kan, mati dia. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang saya mau bikin merah nyala, hijau nyala, merah nyala, hijau nyala. Saya copy dulu ini keluar, ya. Daripada saya ulang drag banyak-banyak, saya ini duplicate, klik kanan, kita klik kanan, terus saya duplicate, ya. Ini saya sambung di bawahnya. Artinya apa? Merah nyala, merah itu 10, nyala, tunggu 1 detik, merah mati, tunggu 1 detik, kita mau bikin hijau, hijau itu 11, ya. 11 nyala atau hijau nyala, tunggu 1 detik, 11 mati, ya. Terus saya masukkan ke sini. Artinya apa? Ini akan diulang terus selama 5 kali. Kita lihat. Nyala, hijau, merah kedua, hijau kedua, merah ketiga, mati, hijau, mati, merah, mati, hijau, mati, merah, mati, terakhir nih, hijau, mati, selesai. Ya. Nah, bisa juga saya bikin lebih cepat. Misalnya ini saya bikin bukan 1 detik, tapi saya bikin misalnya 0,1 detik, 0,1 detik, ya. Yang ini saya bikin 0,2 detik. 0,2 detik. Salah ngetik. Oke. Ya. Nah, kalau ini saya klik nyala sebentar, mati. Lihat, merah nyalanya sebentar sekali, hijau nyalanya 0,2 detik. Ya. Jadi kita bisa bikin macam-macam. Mau bikin lampu lalu lintas gampang, tinggal nyalakan merah berapa lama, matikan, dan itu terus berulang aja terus. Ya. Jadi tapi sekarang kalau saya mau tiap kali klik kan repot juga. Gimana kalau saya tekan sesuatu, maka yang nyala ini, ya. Saya bisa pakai spasi, ya. Saya bikin di sini spasi. Kalau saya tekan ini, maka kita pencet spasi. Saya tekan spasi. Oh, ini spasi. Sekarang saya mau bikin yang lain, ya. Saya tekan yang lain misalnya. Saya drag dari sini, kemudian ini saya ganti jangan spasi, tapi huruf A misalnya. A, ya. Kemudian perintahnya saya bikin, kita copy ini, duplicate, ya. Kemudian saya ganti. Ini saya buang aja. Jadi yang nyala cuma satu warna. Ini saya buang. Kalau mau buang gampang. Ini drag ke sini, ya. Nah, kita lihat. Ini kalau saya pasang, kemudian saya ganti. Jangan ini warnanya merah sama hijau, merah lagi ya. Saya jangan merah, tapi saya bikin ini warnanya kuning, 13. Ya. Ini 13. Oke. Sekarang saya bisa jalankan dua-duanya jalan terpisah. Saya jalankan spasi, berarti yang nyala tuh merah sama hijau, ya. Terus saya jalankan nih A. Kita lihat, ya. Nah, karena A ini cuma 1 detik, 1,1 detik, dia lebih cepat selesai. Sedangkan ini kan 2,3 detik, ya. Jadi kita bisa bikin variasinya macam-macam. Tinggal bagaimana kreativitas kita. Kita akan lihat beberapa cara buat menjalankan satu bagian atau coding atau program, ya. Nah, kita punya program misalnya yang kita sudah pelajari adalah bagaimana menyalakan LED 13 misalnya, atau bagaimana mematikannya. Ya. Kalau ini saya klik, mati. Tapi kadang-kadang kan gak enak juga, kita mesti cari-cari. Kadang-kadang lebih enak misalnya saya pakai
atau misalnya saya punya dua dulu ya, saya punya dua, saya punya yang tadi kuning dan saya mau merah nyala dan merah mati, ya merah mati ya. Kalau saya klik di sini merah nyala, saya klik di sini merah mati. Kadang-kadang saya mau pakai cara lain, misalnya saya bisa pakai di kontrol, kemudian saya kalau misalnya tekan ini ya, kemudian saya taruh satu lagi di sini. Artinya apa? Kalau saya klik, saya tekan enter, kita lihat, tekan enter, dia langsung dua-duanya nyala bareng. Jadi semua yang ada bendera hijaunya itu akan dijalankan. Kalau mau matikan, saya tinggal klik di sini, satu, klik di sini. Kita juga bisa gabung supaya sekaligus kita gabungkan. Kemudian kita bisa buat supaya mati berbarengan, kita pencet spasi. Maka kita lihat kalau saya tekan enter dia nyala dua-duanya, saya tekan spasi di keyboard. Ya, dia dua-duanya mati sekaligus. Ya. Ada cara lain lagi, misalnya saya tidak mau pakai yang hijau ini, tapi saya mau pakai when Arduino one click. Kita lihat ya, di sini saya perkecil sebentar, saya perkecil dulu. Ya, di bagian atau ini saya geser dulu. Arduino saya pindahkan. Ini saya kecilkan lagi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Arduino, kita lihat ada Arduino di tengah-tengah. Kemudian kalau saya klik di tempat lain, dia nggak jalan, ya. Tapi begitu saya klik di ini, ada sebelah kanan ini ada Arduino, gambar Arduino. Kalau saya klik Arduinonya, maka dia akan jalan ini, sehingga LED merah akan menyala. Matikan pakai spasi. Kalau saya klik di sini nggak nyala, tapi kalau saya klik di Arduinonya dia akan nyala. Jadi kita nanti bisa bikin mau klik dimanapun. Jadi misalnya ada gambar macam-macam, kemudian kalau diklik gambarnya dia akan menyala. Jadi tapi itu nanti kita tidak belajar di sini karena kali ini kita akan fokus di bagaimana cara mengontrol Arduino, atau di sini adalah Gigo ya, kita gunakan Gigo. Bagaimana menyalakan misalnya, kemudian bagaimana mematikannya ya. Saya juga bisa ganti, misalnya saya mau ini saya ganti, misalnya saya pakai, saya drag dulu ke sini, kemudian ini saya buang. Saya mau nyalakannya itu pakai kalau saya pakai spasi berarti dia akan nyala langsung mati ya. Jadi dia nyala langsung mati gitu. Nah, ini saya ganti, misalnya ini huruf M mati gitu misalnya. Jangan mati, nyala N ya. Jadi kalau saya tekan N, kita lihat yang apa? Kuning nyala karena di sini perintahnya digital 13 on. Kemudian kalau saya pencet spasi, dua-duanya mati. Saya pencet Arduino, merah yang nyala ya. Saya pencet spasi, dua-duanya mati. Tapi karena yang nyala cuma satu ya, cuma satu yang mati, dua-duanya sebenarnya kalau sudah mati disuruh mati ya tetap mati juga dia gitu. Nah, dari sini kita bisa buat variasi macam-macam ya. Kita sudah belajar bagaimana kalau pakai yang bendera hijau itu, begitu kita enter, semua yang perintah yang ditempel ke sini akan dijalankan. Kalau yang ini adalah kita pakai spasi ya. Kalau di sini, kalau Arduino-nya kita klik ya. Ini untuk menunggu 1 detik. Ini untuk mengulang-ulang selama-lamanya. Yang bawah kita bisa mengulang semau kita mau berapa kali ya. Kemudian nanti kita akan belajar yang lain-lain lagi ya. Jadi tinggal bagaimana kreativitas. Kali ini kita akan pakai pilihan blok control, kemudian motion ya, dan sound. Jadi kontrol ini untuk mengatur
jalannya program. Kemudian motion ini untuk membuat Arduino ini bekerja. Jadi misalnya ada lampu LED di sini nyala, mati, kemudian nanti ada motor bergerak dan sebagainya. Kemudian sound itu untuk menghasilkan suara. Oke, kita mulai, coba kita lihat sound ya. Kalau saya sekarang pilih note ya. Saya pilih ini artinya apa bacanya? Play note, mainkan nada. Nada nomor 60. Nada nomor 60 itu apa ya? Oh, nada nomor 60 itu adalah C di piano. Ya. Kemudian selama 0,5 ketukan atau 0,5 detik. Kalau saya klik, kita dengar bunyi ya. Nah, saya bisa bikin nada yang lain misalnya ya. Saya paling gampang saya klik kanan, kemudian saya klik duplicate. Ya, saya taruh di bawahnya. Misalnya saya buat sekali lagi. Jadi saya mau tiga nada. Ya. Kemudian saya taruh nada berikutnya misalnya E ya. Nada berikutnya misalnya G. Kalau sekarang ini saya klik ya, jadi dia jadi C mayor. Kalau yang tahu musik mungkin tahu C mayor. Nah, sekarang saya kalau mau main misalnya saya mayor atau tiga nada tadi itu berulang-ulang, gimana caranya? Oh, paling gampang saya pakai kontrol. Kemudian saya bisa bikin misalnya saya pilih ini, repeat. Repeat berarti diulang, jangan disambung. Diulang berapa kali? Saya mau misalnya 3 kali. Ya. Saya klik 3. Ini kalau saya taruh masuk di dalamnya berarti apa? Seluruhnya ini yang di bagian di dalam dibungkus oleh repeat ini atau ulang ini akan diulang selama 3 kali. Ya, jadi dia 3 kali mengulang. Nah, oke, kita sudah belajar itu. Sekarang bagaimana kalau kita coba motion? Ya, motion. Saya di sini punya digital 13 on. Ya, apa artinya ya? Saya taruh dulu di sini. Kemudian saya coba klik. Klik. Coba perhatikan ini ya. Ini ada 3 LED di sini. Kalau ini saya klik, maka ternyata LED yang warna kuning ini akan nyala. Ya. Kalau saya klik lagi, ya tetap nyala, gitu kan? Karena di sini ini perintah untuk menyalakan LED 13. LED 13 itu adalah LED warna kuning, ya. Kemudian buat matikan bagaimana? Saya tinggal drag yang ini. Ada tulisan digital 13 off. Artinya apa? Kalau ini saya klik, dia akan mati. Ya. Jadi ini untuk menyalakan, ini untuk mematikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau yang lain? Ini kan ada 3. Ini kan kita tahu nomornya 13. Terus kalau nomor yang lain bagaimana? Saya bisa drag dari sini lagi atau saya bisa copy yang sudah ada di sini. Jadi saya klik kanan, kemudian saya duplicate, ya. Terus saya taruh di sebelahnya misalnya. Saya ganti ini jadi misalnya 10 dulu lah, kita mulai dari bawah, ya. Kemudian saya klik. Oh, ternyata 10 itu warna merah. Ini warna merah akan nyala. Ya, untuk mematikan gimana? Pasti bisa nebak ya. Saya buat ini, kemudian saya ganti digitalnya digital 10. Maka kalau ini saya klik, dia akan mati. Satu lagi gimana ya? Yang hijau. Coba kita coba. Ya. Sekalian lah, saya bikin sekalian duplikatnya dua-duanya. Jadi ini saya ganti 11 misalnya. Ya. Kemudian saya coba nyalakan, nyala. Saya matikan. Oh, begitu. Jadi saya mau nyalakan ini, saya mau nyalakan yang warna kuning. Saya mau nyalakan warna merah. Saya mau nyalakan warna apa nih? Hijau. Oh, saya matikan warna merah, ya. Lupa saya juga. Tapi saya bisa menyalakan dan matikan semau saya. Oh, satu lagi ya. Tadi ada, kita copy dulu. Copy,
Kemudian kita coba lihat di sini. Ini ada tadi 10 sudah, 11 sudah, 13 sudah, 12 yang belum. Kita coba. Oh, ternyata 12 ini nggak bisa. Coba kita lihat kalau 11 nyala. Ya. Tapi kalau 12 ini tidak bisa. Ya, memang 12 ini nanti dipakai untuk hal lain, yaitu nanti kita lihat dipakai untuk motor. Tapi kali ini kita nggak lihat dulu, jadi ini kita tunda dulu. Ini kita buang dulu. Kalau mau buang, ini tinggal diklik, terus di drag, buang ke sini, dilepas di sini. Sudah dia hilang. Ya. Jadi sekarang saya punya seperti ini. Terus sekarang saya mau bikin, misalnya kalau nada C itu ini yang nyala, boleh ya. Terus setelah itu kita matikan. Coba kita coba. Kalau ini saya jalankan. Oh. Jadi tepat sebelum membunyikan nada C, dia yang merah menyala, kemudian bunyi nada C, kemudian dia mati, ya. Bunyinya cuma setengah detik. Sekarang saya mau bikin bagaimana kalau yang lainnya. Oke, saya taruh di sini misalnya. Nyalakan, mati, kemudian nyala, mati, gitu ya. Terus saya coba lagi. Oh, ya. Nah, kita bisa bervariasi, bisa bikin macam-macam. Misalnya, saya mau yang ini menyalanya tuh apa? Kita atur ya, kita atur supaya yang menyala itu awalnya merah, kemudian berikutnya 13 itu kuning menyala, kemudian dia baru matinya barengan. Ya, kita coba. Variasinya bisa macam-macam. Kita bisa macam-macam, ya. Kita juga bisa coba ya, kita coba. Sekarang saya mau ulang, tapi ini saya mau ganti, ya. Saya ganti, coba ya. Ini saya duplicate dulu supaya gampang. Kemudian saya biarkan digital 10 on, kemudian saya bikin digital 10 off, ya. Kemudian saya bikin kok kepencet, ya. Ini kita pisahkan dulu, ini saya buang dulu. Buang. Kemudian saya bikin digital 13 on, digital 13 off. Kita coba ini dibuang. Nah, kalau ini saya jalankan, kita lihat, dia tidak terlihat. Karena apa? Dia nyala, langsung mati lagi. Jadi belum sempat kita lihat, sudah mati lagi. Nyala, mati lagi. Nah, sekarang supaya kita bisa sempat lihat, bagaimana? Kalau tadi kita bisa tunda pakai nada, ya. Kita juga bisa tunda pakai cara yang lain. Misalnya saya di sini pakai tunggu 1 detik, ya. Tunggu 1 detik. Di sini juga saya tunggu 1 detik. Oh, saya oke, bolehlah, nggak apa-apa. Saya tunggu 1 detik. Kemudian di sini saya tunggu 1 detik. Kita coba kalau jalankan. Mati. Oh, ya. Terus perlu diperhatikan lagi, selama program ini jalan, bagian yang jalan itu akan kelihatan ada frame warna putih. Jadi ini artinya dia sedang aktif, ini sedang jalan. Kalau setelah selesai dia akan mati, hilang sendiri framenya. Ya. Nah, sekarang saya mau bikin supaya ini saya buang sajalah supaya lebih bagus. Oke, ini kalau saya sambung, berarti dia akan nyala satu persatu. Kita lihat ya. Merah, kuning, hijau, ya. Nah, ini saya mau ulang-ulang terus. Saya mau ulang-ulang selama-lamanya misalnya. Saya taruh di bawahnya, saya ulang selama-lamanya. Ya. Supaya rame, ini terlalu besar ya, terlalu besar.
Oke, kalau gitu saya bikin terpisah saja. Saya bikin terpisah di sini, ya. Nah, ini kalau saya jalankan, kita lihat, dia akan jalan terus-menerus. Terus 1 detik, 1 detik, 1 detik, ya. Kalau saya ubah ini angkanya, dia sambil jalan, kita ubah misalnya 0,2 detik, boleh, ya. Ini saya bikin 0,2 detik, atau mau bikin beda juga boleh. Ini saya bikin 0,1 detik, 0,1 detik, ya. Kita lihat, dia jalannya akan cepat, ya. Nah, saya bisa stop, saya klik stop, maka dia stop. Kenapa kok saya nggak ada perintah kuning nyala, tapi kok kuningnya nyala? Berarti apa? Tadi waktu saya klik stop, itu kuningnya sedang nyala. Kalau kuning sedang nyala, komputer tuh penurut. Jadi dia belum diperintah suruh mati, dia akan tetap nyala. Ya. Jadi tergantung saat kita stopnya. Jadi kalau ini lagi jalan, misalnya pas yang merah nyala, terlambat lagi, ya. Kok selalunya di situ ya? Ini merah, ya, berhenti di merah. Nah, sekarang saya mau bikin supaya lebih ramai dikit. Saya boleh tambahkan suara misalnya. Saya mau pakai play sound. Tapi kalau kita lihat play soundnya kosong. Kenapa? Karena kita belum pilih. Kita pilih sound di sini, ya. Sound. Kemudian kita bisa record, jadi kita bisa rekam suara kita, atau kita import yang sudah ada. Ya, kita coba yang import dulu, nanti lain kali boleh coba rekam sendiri. Ini ada macam-macam suara, ya. Nanti boleh coba-coba sendiri. Ada ini kalau kita mau coba, nah, ya tinggal diklik, kedengeran. Ya, ada beberapa macam suara. Ada, ya. Nah, kemudian kita bisa pilih juga, ternyata bukan cuma satu, ada pilihan yang lain, ya. Ada suara-suara, ada suara yang lain. Nah, sekarang kita pilih salah satu dulu lah. Oke, yang ini. Setuju. Saya pilih yang ini. Saya bisa coba jalankan. Saya bisa stop, ya. Kemudian kita kembali ke script. Script ini adalah program. Sekarang saya tambahkan di atasnya play sound. Nah, kemudian ini kita lihat play sound computer beeps, ya. Kalau ini saya jalankan, ya, dia sambil LED-nya bergerak-gerak terus sesuai dengan perintah ini, ya. Kita juga bisa gabungkan atau kita jalankan dua-duanya, ya. Bisa juga kita gabungkan setelah ini saya stop dulu, ya. Ya. Saya bikin dia kenapa kok tadi bunyinya berhenti agak lambat, karena apa? Kalau play sound itu dia sampai selesai baru dia jalankan lagi, atau dia baru berhenti. Nah, ini bisa juga blok ini saya sambung ke bawah. Ya, walaupun nggak kelihatan, nggak apa-apa. Artinya apa? Setelah ini saya jalankan, dia akan jalankan yang bawah. Tiga kali, kemudian selama-lamanya. Ya. Kali ini kita akan bermain dengan motor 360 derajat atau motor seperti ini, ya, yang besar. Kalau dari Gigo itu yang besar. Motor 360 derajat ini kalau kita putar, kita lihat dia bisa terus berputar, terus, ya. Kita bandingkan dengan motor yang 180 derajat. Kita lihat yang ini. Kalau ini saya putar, dia mentok, ya. Kemudian kalau saya putar balik, dia juga akan mentok di posisi tertentu. Jadi dia muternya kurang lebih cuma 180 derajat, ya. Nah, ini sedikit tips. Kalau kita memutar motor itu kan sebenarnya kalau dikasih listrik dia muter, dan kalau kita putar dia akan menghasilkan listrik. Nah, motor ini 5 volt.
Jadi kalau kita kasih lebih besar dari 5 volt dia bisa rusak. Nah, kalau kita pakai ini aman ya, karena dia otomatis pasti keluarnya 5 volt. Nah, masalahnya apa? Kalau ini kita putar, dia akan menghasilkan listrik. Nah, kalau putarnya kurang lebih cepatnya seperti kalau dikasih 5 volt, tidak masalah. Tapi kalau kita putarnya cepat sekali, gitu ya, biasanya siswa itu suka iseng juga ya, dia putar bolak-balik dengan cepat gitu ya. Hasilnya apa? Dia akan menghasilkan listrik yang tegangannya jauh bisa lebih besar dari 5 volt, sehingga ada kemungkinan si motor ini akan rusak. Jadi kalau putar boleh, tapi putarnya jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja ya. Nah, oke, kali ini kita akan pakai motor yang 360 derajat. Jadi ini saya pinggirkan dulu, ini yang kecil ya, kalau di Gigo yang kecil ya, sedangkan kalau ini yang besar, yang relatif besar dan gampang kok ceknya, putar aja. Kalau dia bisa muter terus, muternya pelan-pelan ya, dia lebih dari 360 derajat, artinya 360 derajat itu berarti bisa putar terus, itu pasti motor yang 360 derajat ya. Nah, ini kita bisa colokan. Kalau untuk Gigo itu motor ya, kita lihat dulu di apa namanya gambarnya ya. Kita lihat motor ini bisa dicolok ke 3 tempat, yang warna merah, yang ini ya, atau ini D4, ingat-ingat ini 4 ya, ini 7. Kemudian yang satu lagi yang warna kuning, ini D8, itu 8 ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai motor, kita sambungnya tuh ke ini atau ini ya. Nah, kalau saya kebiasaan, karena ini terpisah sendiri, biasanya ini saya pakai yang 180 derajat, sedangkan 2 ini buat motor 360 derajat. Karena apa? Motor 360 derajat ini biasanya saya pakai untuk roda ya. Oke. Biar jelas saya coba kita zoom supaya kelihatan cukup jelas. Ini saya punya motor yang ini, kemudian saya juga bisa sebenarnya pakai motor yang kita beli di pasaran ya. Nah, cuma ini juga bisa kita tinggal colok ke sini. Colok ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai terbalik. Kalau kita lihat ini yang dari Gigo itu ada hitam itu adalah ground, kemudian merah itu 5 volt, terus yang putih ini adalah buat kontrolnya ya. Kalau kita masukkan itu posisinya harus seperti ini ya. Jadi yang di pinggir itu yang hitam. Nah, kalau ini tidak mungkin terbalik. Kenapa? Karena kita lihat di ujung, kalau kita perhatikan si Gigo itu ada yang nonjol di sini ya. Nah, sama seperti ini. Kita lihat kalau kita perhatikan ya, bagian sini. Oh, saya bandingkan saja ya. Kita lihat. Ini kalau yang kita beli di pasaran, dia seperti ini, seperti yang kiri. Sedangkan yang kanan ini ada yang lebih, ini bagian yang lebih. Kita lihat, ini mungkin moga-moga terlihat ya. Ada bagian agak menonjol di sini. Nah, pakai kuku nih kelihatan. Nah, ini akibatnya apa? Saya tidak mungkin pasang terbalik. Kalau saya pasang terbalik dia nggak bisa masuk karena ada yang menonjol. Tapi kalau saya pasangnya benar, dia pasti bisa masuk. Sedangkan kalau saya pakai yang di pasaran itu bisa bolak-balik ya. Jadi kalau terbalik ya nggak jalan gitu. Oke, sekarang kita kesampingkan dulu. Kalau saya bilang, orang ada yang bilang begini, kita beli yang murah dulu, nanti kalau sudah pintar baru kita beli yang bagus gitu ya. Kenapa? Ya supaya kan kita udah pintar gitu. Itu prinsip yang salah menurut saya. Karena apa? Waktu kita belajar itu adalah resiko kita salah masang, resiko masih bingung-bingung. Jadi kalau usul saya adalah lebih baik pertama itu kita pakai yang bagus, yang sudah aman. Jadi seperti Gigo ini dibuat sudah aman. Ini kalau saya coloknya salah, misalnya saya colok ke yang lain ya, ini lubangnya lebih banyak. Tapi
namanya orang ya baru belajar bisa aja dia salah, walaupun dia bisa tetap bisa dicolok, tapi nggak akan rusak ya. Jadi tidak akan merusak motor, tidak akan merusak gigoboxnya ini, aman ya. Sedangkan kalau kita pakai pasang sendiri gitu ya, pakai kabel, itu nanti resikonya apa? Kalau salah pasang, korslet rusak, bisa rusak semua, itu bisa motornya rusak atau Arduino-nya kontrolnya rusak ya. Nah, sekarang kita akan pasang seperti yang tadi kita lihat. Ini bisa kita pasang di beberapa tempat ya. Di yang merah 4, 7 yang hijau atau yang kuning ya. Nah, sekarang saya pasang yang pertama dulu aja. Saya pasang, kok nggak mau masuk ya? Oh, terbalik ya. Jadi kalau kita lihat kalau terbalik dia tidak mau masuk, jadi aman. Ini saya pasang. Nah, sekarang setelah itu kita coba bikin programnya. Jadi di sini saya punya apa namanya, motor sudah disambung ke yang ini tuh namanya 4 ya, D4 atau motor 4. Nah, sekarang buat menjalankan saya bisa pakai ini perintah. Di sini ada perintah motor ya. Motor, di sini ada tulisan motor direction ya. Motor direction clockwise ya. Nah, kalau ini saya ubah jadi 4 karena kita coloknya di 4, maka ini saya jadikan 4 dulu. Terus saya klik di sini. Kita lihat dia muter. Ya. Dia muter searah jarum jam. Bagaimana kalau kita balik? Kita lihat ya, ini bisa kita balik anti clockwise. Maka kita jalankan, dia muternya kebalik. Ya. Nah, sekarang saya bisa bikin 2 ya. Saya bikin ada yang anti clockwise, kemudian ada yang saya copy aja. Copy delete salah. Saya taruh di sini, saya ganti ini jadi 4, kemudian saya duplicate, saya taruh di sebelahnya, kemudian ini saya tulis anti clockwise. Jadi kalau saya klik yang ini, dia akan muter searah jarum jam. Kalau saya pencet yang ini, dia akan muter berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau mau berhenti gimana? Oh, pakai motor off. Ini saya punya motor off. Ya, motor off, tapi kita pilih motornya motor 4. Terus saya klik. Berhenti dia. Ya. Nah, bisa aja saya klik ini clockwise arah jarum jam, anti clockwise berlawanan arah jarum jam, stop ya. Tapi biasanya kalau begini saya pakai panah ya. Di keyboard tuh ada panah. Nah, saya bisa pilih di sini. Saya pilih kontrol ya, kontrol. Kemudian saya taruh di sini. Ini saya bikin clockwise misalnya, saya pakai panah ke kanan. Sedangkan anti clockwise ya, ini saya pakai panah ke kiri. Kemudian motor off saya pakai spasi misalnya. Jadi kalau saya pencet panah di keyboard, saya pencet panah ke kanan, dia muter clockwise searah jarum jam. Kalau saya panah ke kiri, ya kita lihat, kok panah ke kirinya nggak jalan, ya. Oh, saya lupa ganti ini masih right arrow dua-duanya, ya. Jadi saya ganti dulu left arrow. Nah, terus saya pencet left arrow, ya. Saya pencet right arrow, left arrow. Kemudian saya pencet spasi, ya. Berarti saya bisa bikin atur putarannya semau saya. Bisa juga saya bikin muter ke kanan atau searah jarum jam berapa kali, kemudian berlawanan arah jarum jam berapa kali. Setelah menjalankan satu motor, pasti kita pengen jalankan 2 ya. Sekarang saya punya 1 lagi.
Ya, paling gampang kita colok di yang berikutnya. Jadi kalau tadi ini yang kanan ini kita colok ke 4, yang kiri kita colok ke ini nomor 7 ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Ini 4 dan 7 ya. Oke. Jadi kita punya dua motor. Motor pertama itu dicolok ke 4. Motor kedua ini dicolok ke 7. Sekarang kalau untuk menjalankan berarti saya ke motion, saya tinggal pakai misalnya tadi motor 8 ya. Motor 8 jangan motor 8, motor 4. Motor 4 itu searah jarum jam ya. Kemudian saya bikin lagi motor berapa nih? Motor 7 ya. Motor 7 juga saya mau bikin searah jarum jam. Maka dia akan jalan dua-duanya searah jarum jam. Kemudian saya buat stop dulu ya. Stop, saya pakai ini, saya bikin motor 4 stop. Motor saya copy lagi, duplicate, saya taruh di bawah motor 7 stop. Kalau saya jalankan dua-duanya stop ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya mau pakai ini, saya bisa pasang roda ya. Ini saya bisa pasang roda. Kita lihat ini saya pasang roda. Kemudian satu lagi saya pasang roda lagi. Ya, jadi dua-duanya saya pasang roda seperti tadi. Oh, ini saya pakai dulu supaya saya mau bikin misalnya ini saya pakai kontrolnya pakai panah ya, pakai panah. Ini panah ke atas ya. Kemudian yang ini panah ke bawah. Mana ya. Kemudian yang ini saya pakai spasi. Jadi kalau mau stop saya pakai spasi, saya pakai panah ke atas. Oh, yang sana yang jalan ya. Saya panah ke bawah. Oh, kalau saya pencet spasi, dua-duanya mati ya. Nah, sekarang ini saya mau pasang sebagai roda, biar kelihatan saya pasang ini dulu supaya lebih gampang kelihatannya. Ya. Saya sengaja pakai warnanya berbeda, jadi yang satu warna rodanya warna abu-abu, yang satu lagi warna apa nih, biru ya, supaya gampang ngomongnya. Yang kanan ini yang abu-abu, yang kiri yang biru ya. Nah, sekarang saya mau bikin supaya kalau saya tekan tombol ke atas, maka dia akan jalan maju gitu ya. Nah, ini kalau saya pasang, saya bisa pasang ini. Ini kita lihat, kalau saya pasang di sini, saya bisa pasang di sini, maka dia akan maju. Ya, kita lihat. Dia akan berjalan ke sana. Ya. Sedangkan kalau yang satu lagi berarti harus kita coba ya. Ini agak susah, saya ubah aja ke atas ya, biar lebih kelihatan, lebih mudah terlihat. Oke, biar gampang ininya ngelihatnya. Oke, saya punya dua roda ya. Sekarang ini ke sana. Kalau jalannya di bawah itu kan berarti dia akan maju ya, dia maju. Sekarang saya bikin, kalau gitu saya bikin supaya maju kan dua-duanya harus jalan ya. Berarti saya pakai lagi satu, ini clockwise lagi, kita lihat. Tapi 7. Nah, kalau saya jalankan kita lihat, saya tekan up arrow. Wah, kebalik ini. Ini ke kanan, ini ke apa namanya? Maju, ini mundur ya. Jadi dia arahnya harus kebalikan karena memang satu di kiri, satu di kanan kan. Jadi ini saya bikin anti clockwise ya. Kemudian saya jalankan lagi. Nah, maka kita lihat dia searah dua-duanya. Saya zoom supaya kelihatan ya. Jadi dia akan berjalan maju kalau rodanya kalau jalanannya di bawah ya. Jadi ini kalau ada jalanan saya pakai ini misalnya
mana ini jadi jalanan saya ya. Kalau ini saya taruh gini kan si benda ini akan tuh kita lihat. Nah, dia maju ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya bikin mundur? Kalau saya bikin mundur berarti saya tekan misalnya tombol ke bawah. Kita lihat. Kalau saya tekan tombol ke bawah kok jadi ini ya. Salahnya. Ini karena ini dipakai, kontrolnya dipakai oleh si apa namanya? Program saya. Kalau saya bikin tombol ke bawah, saya tekan tombol ke bawah, kita lihat apa yang terjadi. Oh. Kenapa? Oh, yang ini perintahnya masih ada, ya. Jadi yang ini benar, yang 7 ini benar mundur. Tapi yang kanannya salah, berarti saya bikin di bawahnya, saya duplicate, kemudian saya tempel di bawahnya, saya bikin 4, ya. Kemudian ini saya ganti dengan anti clockwise, ya. Maka kalau saya tekan panah ke atas, dia maju, panah ke bawah, dia mundur. Ya, kalau mau stop, saya tekan spasi. Ya, bagaimana? Coba ini kita lihat programnya seperti apa, ya. Programnya seperti ini. Jadi kalau untuk maju, kita pakai yang motor 4 itu yang kanan, yang ini dia clockwise, berarti dia muter searah jarum jam. Sedangkan yang ini muter berlawanan arah jarum jam. Kita lihat ya, kalau saya tekan panah ke atas. Salah nih. Saya mesti kliknya ke sini. Saya panah ke atas, ya. Ini saya tekan panah ke bawah. Ya, kemudian saya tekan spasi. Nah, bagaimana untuk belok? Ya sama saja. Jadi paling gampang saya copy ini. Saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Ini juga saya copy misalnya. Saya taruh di bawahnya. Nah, kita lihat ya. Yang ini kita ganti. Misalnya ini untuk ke kiri. Left. Yang ini saya ganti untuk ke kanan. Ya. Nah, sekarang kalau saya pencet kiri, kita lihat. Oh, salah. Berarti yang salah kalau ke kiri kan berarti ini mesti maju, yang ini mundur. Berarti yang 7 kita balik. Gampang, ini yang 7 kita balik arahnya. Ya, kita ulang lagi kiri, kita spasi dulu. Nah, sekarang kalau saya pencet yang kiri, dia akan belok ke kiri, ya. Sekarang untuk kanan. Kanan. Oh, kanan dua-duanya mundur, ya. Berarti kalau belok kanan itu harus gimana ya? Harus yang kiri maju, yang kanan mundur, ya. Jadi berarti yang kiri itu 7, 7-nya kita ubah. Kita ubah jadi anti clockwise. Kita coba kanan. Ya, belok kanan. Ini belok kiri, belok kanan, maju, mundur, ya, berhenti, ya. Jadi kita tinggal main-main, tekan panah ke depan, panah ke bawah, panah ke kiri, panah ke kanan, dan spasi untuk berhenti. Mudah kan? Jadi kita bisa bikin robot yang bisa jalan sesuai keinginan kita, ya. Untuk belok kanan itu bisa, misalnya saya mau belok kanan, ya. Belok kanan itu bisa begini. Ini kan berarti dia muter di tempat. Jadi yang kanannya mundur, yang kirinya maju, sehingga dia muter. Tapi bisa juga saya bikin yang kanan diam, yang kirinya maju, ya. Nah, saya bisa ganti misalnya, kalau mau gitu, saya bikin yang kanannya diam, yang kiri maju, yang kiri itu yang 4. Saya taruh 4 di sini. Ya, kiri maju, sedangkan kanan kita bikin diam. Kanan itu motor 7. Nah, kita lihat. Bedanya ya, ini maju yang lama, sekarang ini maju yang versi baru. Ah, salah.
kok maju, belok kanan. Salah, ini kebalik saya. Justru bisa juga dia kalau mau belok kanan dia muter gitu ya. Ya sama aja. Jadi silakan coba main-main supaya bisa ngatur kontrolnya ya. Sekarang waktunya kita bermain dengan motor 180 derajat ya. Motor 180 derajat ini adalah motor yang biar mudah terlihat, saya pasang seperti ini ya. Kemudian saya pasang ya begini. Jadi ini mudah terlihat ya. Sekarang kita lihat paling sini dia mendatar ya. Kemudian ini kalau saya putar ya mendatar lagi ya. Nah, ini biar gampang saya pasang di sini. Kemudian ini bisa saya pasang kabelnya di yang 8, yang ini ya misalnya. Oke. Kalau ini sudah saya pasang, kita lihat ya. Saya bisa pakai perintah misalnya di sini perintahnya adalah pakai yang kalau untuk yang 180 berarti yang kita kontrol bukan putaran searah jarum jam atau berlawanan. Karena apa? Dia mentok ya. Jadi kita pakai seperti ini, 180 atau 0. Ya, kita taruh 0. Kalau 0 kita lihat ya. Kita jalankan ya. Oh, ini sekarang 0 posisinya. Kalau saya ganti jadi misalnya 180. Kita lihat. Ya. Dia akan ke 180. Ini 180. Kalau 0 dia 0-nya itu ke sana jadi seperti kalau yang belajar grafik ya, itu sudut itu dari sumbu X0 dia mutar gini ya, tapi pokoknya arahnya dia berlawanan arah jarum jam ya. Jadi saya tinggal bikin misalnya saya pasang lagi 1. Kalau saya bikin ini 0 ya, saya klik yang ini dia akan ke 0. Kalau saya klik 180 dia akan ke sini ya. Ini tips biasanya. Kita juga bisa bikin mau sudutnya bukan 0 atau 180, tapi misalnya 90 ya, saya pasang 1 lagi. Di sini saya bikin 90. Salah. Bukan yang ini, yang ini. Ya. Kita bikin 90. Ya. Kalau saya ini di sini dia 90, ini 0, ini ya, ini 90 ya. Saya sengaja ini tidak pakai keyboard karena keyboard mungkin tidak terlihat ya. Tapi saya bisa pasang juga seperti tadi saya pakai keyboard. Jadi saya tinggal pasang keyboard. Kalau saya tekan spasi dia ke 90 derajat. Jadi kalau ini saya klik di sini, ini saya klik di sini, kemudian saya tekan spasi. Ya. Nah, kita bisa atur ini mau sudut berapapun. Jadi saya bisa bikin sudutnya berbeda-beda ya. Nanti kita lihat apa gunanya. Gunanya bisa macam-macam. Kalau saya bikin robot mungkin ini dia akan mengangkat sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mungkin dia kalau kita pasang dia misalnya dipakai untuk mengangkat sesuatu. Jadi mencongkel atau mengapa sesuatu gitu ya. Nah, ini kita akan buat seperti robot lengkap dan seperti yang kita pakai untuk lomba ya. Kali ini kita akan melihat sensor ya. Jadi sensor yang akan kita gunakan di sini ada 2. Sensor yang ada seperti mata ini. Jadi ada 2 titik ini adalah sensor jarak. Sedangkan satunya lagi ini adalah sensor cahaya. Ini ada LDR, Light Dependent Resistor, di sini yang untuk sensor cahaya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Gampang.
tinggal dicolok saja. Jadi kalau kita colok ke sini, ini kita lihat, kita bisa colok ke, kita lihat apa gambar ini ada A3 dan A4. Kalau kita lihat di kiri bawah itu ada A3, ada A4. Analog sinyal A3, analog sinyal A4. Kita bisa pakai dua ini. Ya. Selain itu, kita lihat di sini ada beberapa yang lain yang kita bisa gunakan, yaitu mikrofon. Di sini ada lubang kecil. Terus ada tombol ini adalah A1, ini A5, ya. Kemudian ini A0, ya, yang kita sempat coba mungkin. Ini A0 bisa kita putar supaya jelas nanti, ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat kalau seperti ini agak sulit mungkin lihatnya. Kita lihat yang seperti ini, ya. Jadi di sini misalnya saya mau colok ini ke A berapa nih? Tadi saya lupa. Kita lihat lagi, itu A3, ya. Jadi ini A3. Nah, sekarang coba lihat di yang kanan atas. Di bagian sini kita lihat, ya. Ini ada angka yang berubah-ubah. Kita lihat analog 3. Analog 3 itu adalah yang kita pakai. Supaya jelas saya perbesar saja. Perbesar tuh bisa klik yang paling kanan atas, ada gambar seperti apa? Ada bilang switch to presentation mode. Ini kalau saya klik, maka dia jadi besar. Bagian itu jadi besar. Nah, di sini lebih jelas terlihat. Kita lihat, ya. Ini kalau saya punya, saya bisa pakai buat mengukur jarak. Saya dekatkan. Ini posisinya lebih baik. Ini yang di atas. Ini yang di atas. Kemudian ini di bawah. Ya. Nah, kita lihat. Analog 3. Perhatikan ini nilainya sekitar 300-an. Kemudian tangan saya dekatkan. 400-an, 500-an, lebih dekat, 600, lebih dekat, makin jauh, 500, lebih jauh, 400 sekian, makin jauh, 200 sekian, makin jauh, ya. Nah, jadi jarak tangan saya ini, kita lihat kalau jarak sekian itu 300, berapa? 200 sekian. Makin dekat, ya. Jadi angkanya makin dekat, angkanya makin besar. Ya, jadi dia kebalikan, bukan dari jarak tapi kebalikan dari jarak. Ya. Nah, kemudian saya punya sensor yang lain. Ini ada sensor cahaya. Sensor cahaya saya bisa colok ke A4, jadi di bawahnya. Ini ya. Ini saya colok ke A4, ini saya pinggirkan dulu. Nah, sekarang ini kita pakai sensor cahaya. Sensor cahaya biar jelas saya taruh sini. Nah, sekarang ini menghalangi. Nah, kalau sensor ini saya pakai, kita lihat ini bisa saya tutup ya supaya gelap. Ya. Kemudian ini saya sambung ke analog. Tadi analog berapa ya? Coba kita tutup. Oh, ini sepertinya analog 4 ya. Nah, kalau sekarang saya buat supaya ini terang ya, kita coba sorot dengan, saya di sini punya handphone ya. Handphonenya saya pakai lampu. Oke, kita lihat. Kalau ini saya terang, kita lihat. Kemudian ini saya pindahkan. Yang mana tuh yang berubah? Ya. Perhatikan analog 4. Ini nilainya 200-an. Ya. Kemudian kalau saya pakai lampu ini, dia nilainya 70-an. Nah, kalau saya tutup gelap analog 4, perhatikan terhalangnya. Analog 4, dia 400-an. Jadi makin gelap, angkanya makin besar juga.
Jadi ini saya bisa tutup supaya gelap sekali. Dia nilainya sampai 850-an. Ya. Jadi ini sensor cahaya, ini sensor jarak, ya. Kemudian saya coba cabut ya supaya jangan ini. Ya, ini kalau saya cabut. Kemudian ini juga saya punya sensor lain yaitu sensor posisi. Jadi kalau ini kita sudah coba ya, kalau ini kita pasang mana nih? Nah, kemudian ini saya putar. Ini analog 0. Kita lihat kalau dia mentok ke kiri dia 890 sekian. Kalau diputar ke kanan dia makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Jadi kita bisa buat macam-macam pakai sensor-sensor ini, ya. Yang lalu kita sudah lihat bahwa sensor, misalnya sensor ini adalah sensor posisi ya, kita lihat tersambung ke analog 0, ini analog 0, ya. Di yang paling atas ini. Nah, kalau kita putar ke sini mentok ke kanan dia angkanya 111. Kalau saya putar ke kiri dia angkanya 890-an ya. Nah, ini di antaranya. Kemudian apa gunanya kalau hanya bisa dilihat di sini ya? Kita bisa pakai ini untuk mengontrol sesuatu yang lain. Misalnya di sini saya bisa baca nilai dari sensor tersebut ya, itu analog 0. Saya bisa baca, kemudian ini bisa saya gunakan. Gunakan untuk apa? Nah, saya pakai kontrol ya. Saya pakai kontrol, saya bilang ini akan jalan terus ya, jadi dia cek terus. Kalau ya, if. Jadi kita bilang kalau nilai dari sensor ini lebih besar dari tertentu, nah itu kita namakan operator. Ya, operator tuh kita lihat operator di sini adalah tambah, kurang, kali, bagi, kemudian di sini ada bisa pilih nilai sembarangan, terus di sini kita bisa lebih kecil dari, kita pakai ini saja dulu. Ya. Nah, artinya apa? Ini nilai sensor ini ya, kalau misalnya kita bikin kalau lebih kecil lebih besar dari 500, artinya apa? Kalau nilai sensor ini lebih besar dari 500, maka apa yang saya lakukan? Misalnya nyalakan LED nomor 13. Jadi nomor 13 itu yang kuning ya. Kemudian kalau tidak, ini kalau ini benar, jalankan ini. Selain itu matikan ya, di bawah. Oke. Ya, artinya apa bacanya? Jika nilai analog 0 ini lebih besar dari 500, maka nyalakan LED kuning. Kalau tidak atau selain itu matikan LED kuning. Ya. Nah, sekarang kalau ini saya jalankan, kita lihat dia mati. Kenapa? Karena nilainya 292 ya. Kalau saya putar ke kiri, dia naik mana nih? Kalau saya putar ke kiri, dia naik 300 sekian, 400. Kita lihat pelan-pelan. Iya, nyala dia. Begitu dia lewat dari 500 dia nyala. Ya. Kalau dia lebih kecil dari 500, mati dia. Nah, jadi dia bisa pakai untuk melakukan sesuatu, ya. Ini bisa dipakai misalnya untuk posisi tertentu. Kalau posisi tertentu apa yang dilakukan, ya. Atau kita bisa coba untuk sensor yang lain. Misalnya, saya pakai di sini sensor jarak. Saya sambung ke ini kan apa namanya? Paling bawah ini analog 4. Berarti ini saya ganti dulu analog 4. Analog 4 ya. Nah, kita lihat. Kalau saya tangannya dekat, ini kalau tangan saya jauh, kalau saya dekat,
dia nyala. Kalau jauh mati. Ya, kalau dekat dia nyala, kalau jauh mati. Jadi, oh saya mau, ini masih kejauhan, saya mau lebih dekat lagi. Kalau lebih dekat angkanya kan lebih apa nih? Lebih besar. Berarti ini saya bikin aja lebih besar. Saya bikin 600 misalnya. 600. Ya. Coba kalau saya jalankan lagi ini masih nyala. Oh, dia segini baru ini. Tapi saya mau gini udah nyala. Ya. Jarak jauh saya boleh coba ganti. Ini saya ganti misalnya berapa nih segini? 300 ya. Saya bikin 300. Oke, kita lihat. Ini mati. Jarak segini udah nyala karena apa, nilainya sudah 300 lebih ya. Mati nyala, mati nyala, mati nyala. Ya. Ini juga saya bisa pakai buat bikin otomatis, lampu otomatis. Jadi misalnya saya punya lampu otomatis, ini sensor cahaya. Kalau terang, wah ini terlalu terang, ini angkanya terlalu besar. Saya bikin misalnya 500. Ya. Maka dia mati. Tapi kalau gelap, kita lihat. Ini kalau saya tutup kan gelap. Gelap dia akan nyala. Kalau saya buka mati, tutup nyala. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk macam-macam. Misalnya tadi di kamar kita pasang otomatis. Kalau siang dia akan terang ya, dia mati lampunya. Tapi begitu malam dia otomatis nyala sendiri si lampunya. Ya. Bisa juga saya bikin buat lampu taman. Tapi bisa juga saya tadi pakai buat, kalau saya pakai sensor jarak, bisa pakai buat ngebuntutin mobil lain. Kalau udah mau nabrak dia berhenti sendiri gitu. Jadi dia selalu jaga jarak dari mobil depannya. Kemudian saya bisa bikin misalnya untuk kalau mobil-mobil zaman sekarang kan kalau mundur ada alarmnya kan. Kalau udah dekat dia bunyi. Nah, ini juga bisa pakai sensor seperti ini. Ini sensor jarak. Kalau dekat dia bunyi alarm. Kalau terlalu dekat dia otomatis misalnya ngerem sendiri misalnya. Ya, kita bisa bikin pakai robot seperti ini. Ya. Atau posisi, atau tangan kita terlalu dekat ada mesinnya berbahaya. Kalau tangan kita dekat harus mati sendiri. Nah, nanti di workshop kita yang berikutnya itu kita akan main-main dengan kita buat misalnya mesinnya, kemudian mesinnya itu kalau tangan kita terlalu dekat dia mati sendiri karena kalau enggak berbahaya kan, tangan kita misalnya terjepit atau terpotong gitu ya. Nah, banyak jadi ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Jadi masa depan tuh banyak yang otomatis. Ya. Kita siapkan diri kita buat menghadapi masa depan yang serba otomatis ini. Ya. Kita belajar dengan sederhana dulu. Nanti ini bisa kita terapkan karena logika ini tetap sama walaupun kita pakai program yang canggih-canggih gitu ya, tapi tetap intinya sama, prinsip dasarnya sama. Kita punya sensor jarak ini bisa kita manfaatkan untuk kita contoh aplikasinya ya. Kalau sekarang tangan saya dekat, dia nyala. Nah, ini bisa saya pasang ke motor. Jadi saya punya motor, kemudian ini saya pasang. Saya pasang, tinggal dipasang gini. Kemudian ini saya pasang ke motor berapa nih? Motor 4 ya. Nah, kita lihat saya buat kalau jaraknya terlalu dekat ya, jaraknya terlalu dekat, maka motornya harus mati. Jadi saya matikan motor. Motornya itu saya pakai nomor 4. Kalau jauh dia muter ya. Motornya motor nomor 4. Oke, kita lihat dia muter.
Ya, begitu tangan saya mendekat, kita lihat, dia mati. Kalau saya jauhkan lagi tangan saya, dekat tangan saya, mati dia. Jauh, ya. Jadi ini misalnya aja, ini alat pemotong apa? Pemotong tangan, bukan pemotong tangan ya, buat motong sesuatu gitu ya. Kalau tangan saya mendekat, takut tangan saya kepotong kan, dia mati sendiri gitu. Ya, ya, oke. Nah, kita bisa manfaatkan beberapa sensor. Jadi ini masalahnya apa? Kalau saya taruhnya posisinya terlalu atas kan nggak kedetek, ya. Tangan saya tetap bisa kepotong gitu misalnya. Nah, kita bisa arahkan sensor dengan benar gitu. Ya. Kalau ini saya dari sini juga, nah tetap kena. Mungkin sensornya kita bisa atur supaya misalnya ke segala arah, ini kan cuma satu arah, cuma ke arah kiri kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh menerapkan sensor untuk keamanan.